Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Lestari. Di video ini saya akan membahas seputar kehutanan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah di dunia yang berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, dan pelestari tanah. Hutan, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Baik teman-teman, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber saya. Di sini saya sudah bersama Bapak Dadan Kuswardana, SHUT selaku narasumber. Selamat sore Pak. Di sini saya akan wawancara sedikit masalah kehutanan. Yang pertama itu, menurut Bapak itu hutan itu seperti apa dan apa fungsi hutan yang menurut Bapak? Kalau menurut saya tidak ada, yang ada menurut undang-undang. Ya. Jadi Undang-Undang 41 itu seperti tadi disampaikan dalam pembukaan, ya seperti itu. Namun sebetulnya hutan itu juga bisa kita lihat berdasarkan kepemilikannya. Jadi di situ ada hutan negara, ada hutan milik, hutan hak. Nah, jadi hutan negara itu tidak dibebani alas hak, sementara hutan hak itu dibebani alas hak, ada sertifikat, lirik, letterchen, dan lain-lain. Ketika kondisinya seperti yang digambarkan dalam Undang-Undang 41, dominasinya adalah pohon-pohonan. Pohon itu apa? Pohon itu adalah tanaman atau tumbuhan yang berkayu yang memiliki diameter minimal 10 cm, minimal tingginya 4 meter, dan kemudian memiliki satu batang yang pokok yang jelas, maka itu disebut pohon. Jadi kalau pisang tidak bisa dikatakan pohon. Kalau itu dominasinya pisang, maka tidak bisa dikatakan sebagai hutan. Berikutnya, apakah fungsinya? Fungsinya adalah sebetulnya kalau kita melihat dari istilah Orde Baru ya, Ipolexos itu ada semuanya. Ideologi ada, politik ada, ekonomi ada, sosial ada, budaya ada. Orang Sumbawa tidak akan mungkin mencari bahan obat-obatan tradisionalnya dari hutan Sulawesi, ya kan? Ya. Contohnya minyak Sumbawa. Ya, semua rempah, semua bahan-bahan kulit, kayu, akar, dan lain-lain itu diperoleh dari hutan Sumbawa. Kearifan lokal, pengetahuan lokal masyarakat sekitar hutan itu mencerminkan kekayaan hutan itu sendiri. Maka fungsi Ipolexos Hankam itu lengkap berada dalam kawasan hutan. Ketika misalnya ada peristiwa politik, ada saja kampanye yang menyatakan bahwa kalian boleh menggunakan hutan itu asal pilih saya, katanya kan? Ya. Ada beberapa tempat yang menyatakan seperti itu. Maka fungsi politik pun bisa. Fungsi pertahanan, tentara kita dengan peralatan yang cukup sederhana katanya, maka hutan bisa digunakan untuk perang gerilya, untuk mengelabui musuh, sehingga pertahanan keamanan negara juga ditentukan oleh hutan. Dan ekonomi jelas, di situ ada sumber daya air yang tentunya mendukung sektor pertanian di wilayah-wilayah hulu, di wilayah hilir, di wilayah tengah, yang sebetulnya sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan fungsi hutan itu. Nah, sehingga tentunya kondisi-kondisi tersebut seharusnya dipahami secara utuh dan mampu diimplementasikan dalam tingkah laku, budaya, maupun dinamika-dinamika yang sebetulnya sudah sangat paham tentang kebutuhan-kebutuhannya. Namun
dinamika kebutuhan politis, ekonomi, dan cara berpikir masyarakat hari ini tentunya mengakibatkan dinamika yang cenderung negatif. Contoh, pembukaan lahan untuk komoditas tertentu yang kemudian tidak memiliki kaidah-kaidah yang berkesesuaian dengan lingkungan sehingga memiliki penilaian-penilaian negatif, dan tentunya akibat-akibat fisiknya seperti longsor, banjir, dan hal-hal yang mungkin merugikan masyarakat dan juga akhirnya sosial, ekonomi, politik itu terdampak. Ketika ada banjir, pimpinan-pimpinan politik dikritik. Ketika ada longsor, kemudian pimpinan-pimpinan Satker juga dikritik. Nah, inilah kemudian menjadi pergerakan politik dan pergerakan sosial yang tentunya akan menjadi bagian untuk bisa dikelola. Berikutnya ada pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan hutan yang ada di Kabupaten Sumbawa ini, Pak? Kalau masalah perkembangan ya, kalau musim berbunga ya berbunga, berkembang. Tapi kalau musimnya nggak berbunga ya nggak berkembang gitu. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya perkembangan pengelolaan. Mungkin yang dimaksudkan itu ya, perkembangan dalam hal pengelolaan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan. Jadi dalam regulasi-regulasi kita itu tentunya akan mengikuti regulasi yang lebih tinggi. Undang-undang dasar kita sudah diamandemen 3 kali, ya kan? Amandemen ketiga pasal 33 ada beberapa tambahan ayat yang kemudian di situ ada bunyi kemandirian. Maka kemudian di situ ada kondisi yang namanya investasi, ya, kemandirian, yang sebetulnya akan sangat sulit diterapkan di wilayah-wilayah yang memang masyarakatnya masih memegang budaya-budaya yang sangat erat. Jadi keterbatasan pengetahuan, keterbatasan akses, ekonomi, kemudian pengetahuan. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan kondisi dinamika yang tidak seimbang. Namun, di sini kami dari KPH Batu Lanteh khususnya, kami coba membangun kerjasama kemitraan sesuai regulasi yang tersedia, yaitu Peraturan Menteri Nomor P83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial atau HUTSOS, ya. Jadi dalam perhutanan sosial ada 5 pilihan. Di situ ada HKM, HKM itu hutan kemasyarakatan, ada hutan tanaman rakyat, kemudian ada hutan desa, kemudian ada kemitraan, ada kerjasama, dan juga diatur tentang hutan. Nah, dalam perkembangannya itu juga sering terjadi politisasi oleh sebagian kelompok masyarakat, sehingga penguasaan penggunaan itu menjadi domain satu kelompok, satu pihak yang sebetulnya punya kepentingan yang tidak menyeluruh, tidak utuh untuk membangun pemerataan seperti yang diamanatkan dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang seharusnya yang diberikan ruang atau peluang dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan atau sumber daya itu seharusnya adalah masyarakat marginal yang katanya menurut data statistik hampir 80% masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dinyatakan miskin. Tuh. Ada lagi? Ya, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana potensi dari hutan yang ada di Kabupaten Sumbawa ini? Apakah dia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan? Tentunya pasti ada. Seperti apa? Potensi hutan di Sumbawa, di Indonesia, di dunia itu semuanya besar, ya. Apalagi Sumbawa secara statistik geografis, Sumbawa adalah kabupaten terluas di provinsi NTB. Tapi kenapa kemudian Sumbawa tidak dikenal memiliki komoditas unggulan?
Maka kemudian pertanyaannya, apakah ada kepedulian anak muda untuk berani mengelola, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia yang sebetulnya sudah dimulai oleh nenek moyang di masyarakat Sumbawa, yaitu dengan adanya budaya melala, minyak Sumbawa, ya. Di situ ada puluhan jenis rempah, puluhan jenis kayu, puluhan jenis daun, dan hal-hal lain yang saya sendiri tidak tahu. Karena setiap wilayah, setiap desa punya resep sendiri. Dan tentunya itu ada keragaman. Seperti jenis bambu saja. Bambu di Sumbawa, masyarakat Sumbawa sudah bisa menggolongkan penamaan bambu, ada betak, ada air, ada treng. Itu menunjukkan apa? Pengetahuan orang tua di Sumbawa, mereka bisa membedakan mana untuk pagar, mana untuk tali, mana untuk kondisi kebutuhan yang lain. Itu menunjukkan adanya diversifikasi, adanya keragaman, adanya kekayaan yang luar biasa. Tapi kemudian kalau kita telusuri di Sumbawa, berapa sentra industri yang memanfaatkan potensi bambu? Hampir dikatakan kecil, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Padahal bambu yang tersedia cukup luar biasa. Yang dimanfaatkan baru sebatas rebung. Karena saya melihat setiap hajatan, setiap kegiatan-kegiatan keramaian masyarakat Sumbawa pasti ada sayur rebung, ya kan? Nah, hal inilah yang seharusnya menjadi bagian inovasi, menjadi bagian inisiatif, menjadi bagian dinamika anak muda yang ada di Sumbawa. Ada lagi? Ya. Selanjutnya, bagaimana tata kelola hutan yang seharusnya, yang ideal? Ya, yang ideal. Apakah kawasan hutan di Sumbawa ini sudah dikelola dengan baik gitu? Dengan ideal? Iya, dengan ideal. Saya tidak bisa melihat seluruh Sumbawa ya. Iya. Nah, karena saya ditugaskan sebagai pimpinan KPH Batu Lante. Dan saya tidak mau istilahnya menilai wilayah yang lain. Karena itu bukan menjadi kewenangan saya lah untuk menilai kinerja yang lain. Nah, untuk di wilayah KPH Batu Lante, kami juga menyampaikan bahwa belum mencapai titik optimal, tapi sudah mulai ada perkembangan. Jadi sesuai dengan visi kami, ya kurang lebihnya bahwa bagaimana sumber daya hutan itu bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tentunya itu membutuhkan sistem. Sistem itulah yang dimaksud tata kelola. Kami sebagai lembaga teknis yang menggunakan regulasi yang tersedia, yaitu P83, kemudian P46, PP nomor 6, Peraturan Pemerintah nomor 6, kemudian Undang-Undang 18, Undang-Undang 41, dan regulasi-regulasi yang terkait. Yang kemudian itu kami coba implementasikan di tingkat masyarakat yang notabene sangat-sangat dinamis ya, dari sisi pemikiran, dari sisi kebutuhan, dari sisi keinginan. Sehingga tentunya di sini perlu kelola lapangan yang tidak biasa ya. Dan kita juga harus melakukan kondisi dinamika yang juga seirama dengan kondisi dinamika yang terjadi di masyarakat. Karena masyarakat juga tidak suka dengan hal yang kaku. Wah maaf Pak, misalnya ini kondisinya kita belum punya anggaran, kita nggak bisa fasilitasi, nggak bisa. Masyarakat nggak mau tahu, pemerintah itu harus bisa melayani masyarakat. Karena apa? Lembaga pemerintah ini adalah lembaga pelayanan. Tapi tentunya sebagai lembaga pelayanan kita punya keterbatasan. Personil, pengetahuan, anggaran,
sarana prasarana yang mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat. Namun itu bukan menjadi alasan pembenaran bahwa kita tidak perlu melayani masyarakat, kita tidak perlu memperbaiki tata kelola yang seharusnya. Dalam perjalanannya KPH Batu Lanteh mencoba berkomunikasi, menggali informasi, menggali potensi yang ada di sekitar masyarakat, terutama potensi pengetahuan masyarakat. Masyarakat itu sebetulnya sudah paham tentang apa, maka itulah yang akan kita dorong. Kita tidak akan mengajak mereka misalnya bikin helikopter, tidak, karena mereka tidak tahu helikopter itu bentuknya, mungkin mereka belum lihat, ya kan? Ya. Baling-balingnya ada di mana dan sebagainya, kenapa berputar bisa terbang dan sebagainya. Tapi apa kebiasaan mereka, dan itulah yang kita dorong untuk menjadi nilai-nilai ekonomi, bukan hanya sebatas nilai kebudayaan, bukan hanya sebatas nilai-nilai kebiasaan yang sebetulnya sangat positif dan punya potensi untuk bisa dikomersilkan. Contohnya seperti di kawasan Dusun Punik, Desa Batu Bilang. Ya, di sana ada kopi yang mereka notabene adalah perambah. Itu ilegal. Jadi ibaratnya kalau manusia itu kumpul kebo. Nah, saya harus berperan sebagai penghulu. Bagaimana supaya pasangan ini bisa legal? Maka melalui regulasi yang tersedia, coba kami ajak masyarakat itu supaya rezekinya halal, supaya rezekinya baik dan bermanfaat. Maka coba kami kemas, kami ajak untuk bisa menjadi bagian dari mitra seperti pesan dalam P83 dari 2016 tentang perhutanan sosial. Apa hasilnya? Ya, dalam 1 tahun ternyata mereka punya kesadaran dan punya pembelajaran, dan kami juga mengajak para pihak komunitas-komunitas di Sumbawa, misalnya Pena Samawa ya. Itu ada nama ketuanya itu Abdi Satriawan. Ya, kita juga kerjasama dengan Sakawana Bakti untuk membangun opini. Tapi memang untuk teman di Pena Samawa itu, mereka punya link yang cukup luas, itu ada komunitas barista, dan kemudian mengalirkan pengetahuannya di tingkat petani, yang kemudian ternyata itu mendorong mereka untuk meningkatkan hasil produksi dan kualitasnya. Jadi untuk diketahui, seperti kopi yang dari Punik dulu hanya 19.000, 20.000 per kilo green bean. Hari ini itu 55.000, dan itu pun harus pesan. Jadi nggak bisa sembarangan kita datang ke sana biar bawa uang sekarung, kalau nggak pesan nggak akan dapat. Berarti itu sudah punya brand image, itu sudah punya segmen, itu sudah punya positioning di pasar. Dan kita juga sudah melakukan uji lab di Puspitpoka, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember. Dan ternyata kopi Punik itu selevel dengan kopi Gayo, Kintamani, Timor maupun Toraja. Jadi levelnya excellent. Dan itu sangat mereka syukuri, karena ternyata dengan mereka patuh, mereka tertib, ya namanya yang maha kuasa itu kan maha tahu ya, rezeki yang baik itu akan terus dituntun walaupun mungkin nilainya belum optimal. Tapi sampai sejauh ini saya melihat masyarakat merasa nyaman dengan kondisi itu. Dan kami juga selalu coba memfasilitasi melalui program-program yang tentunya memungkinkan untuk berkembang di tingkat masyarakat. Ada program pengembangan wisata, itu terkait jasa lingkungan seperti di Wilika, di Pernek, di Songkar, di View 2, ya kan? Di Umahola, di Kanar. Itu adalah
merupakan bagian dari aspirasi keinginan masyarakat. Masyarakat inginnya itu, ayo. Kemudian kita fasilitasi, misalnya salah satunya ada dari FIP, Forest Investment Program. Tahap 2 yang difasilitasi pendanaannya dari Bank Dunia. Itu berakhir sampai 2021. Kemudian juga dari APBD Provinsi, dari APBN, dari APBD Kabupaten. Tentunya bagaimana kita meyakinkan para pihak untuk bisa membantu masyarakat. Dan saya juga sebetulnya sedang terus mengkampanyekan tentang konsep membangun hutan, tata kelola hutan dengan konsep meja makan. Kalau kita melihat meja makan, di situ ada nasi, di situ ada wadah nasi, di situ ada ikannya, di situ ada sambalnya, di situ ada jusnya misalnya, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan satu persatu, di situ ternyata ada beberapa sektor. Ada sektor pertanian, ada perikanan, ada peternakan, kemudian ada juga hortikultura, kemudian ada perindustrian, ada perdagangan, yang kemudian berkumpul di satu meja dan kemudian siap dihidangkan untuk masyarakat dan dinikmati. Saat ini masyarakat kita belum mampu merencanakan, misalnya saya mau makan apa hari ini, ya, sehingga disinilah pemerintah berusaha mengambil peran bagaimana menyiapkan hidangannya dulu sambil memancing kreativitas dan inovasi mereka, sehingga mereka nanti bisa merencanakan belanjanya sendiri, bisa belanja sendiri, bisa cari uangnya sendiri, dan kemudian menghidangkan di mejanya sendiri dan untuk dinikmati sendiri. Jadi itu target kita, dan itu memang membutuhkan waktu dan proses. Karena setiap perjalanan pasti memiliki dinamika, seperti halnya kalau kita lihat petani, mereka menanam padi, pasti akan ada ikut rumput yang tumbuh. Ya. Tapi kalau kita nanam rumput, pasti tidak akan ada padi yang tumbuh. Maka selama kita berusaha menanamkan hal-hal yang baik, walaupun dengan segala kebodohan kita, dengan segala keterbatasan kita, insya Allah pada saatnya panen, walaupun hanya segenggam padi akan bisa kita panen. Jadi itu semangat yang terus kita coba sampaikan ke tengah masyarakat. Karena masyarakat selalu pesimis, karena selama ini, karena kondisi seperti lihat di TV KPK ya, yang ditangkap siapa? Pejabat, politisi, dan orang-orang besar yang seharusnya mengayomi melindungi masyarakat. Ya, saya harap juga ini mahasiswa-mahasiswa ini pun setelah jadi orang besar jangan sampai jadi pengguna jaket oranye, ya kan? Di KPK, ya kan? Rompi KPK, gitu loh. Apalagi tulisannya tersangka, gitu kan? Nah inilah yang banyak dialami oleh orang-orang yang dulunya idealis, tapi ternyata tertangkap juga, terlepas dari katanya ini politisasi dan sebagainya. Tapi ya itulah kenyataannya, ya, bahwa ternyata orang yang selama ini menjadi pemimpin di tengah masyarakat, di tengah aktivis dan lain-lain, ternyata juga berani mengkhianati. Nah tentunya masyarakat, rakyat sangat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang amanah, manusia-manusia yang bisa dipercaya. Kalau yang pintar banyak, yang dipercaya yang jarang. Jadi dalam tata kelola hutan, kuncinya adalah adanya manusia yang bisa dipercaya. Selama itu tidak ada, apapun sistemnya, modelnya apapun, itu tidak akan bisa dilakukan. Ada pertanyaan lain? Cukup Pak. Terima kasih atas waktunya telah menjadi narasumber saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.